فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah taala saja atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, kita masih melanjutkan kitab dosa-dosa besar yang agama kita tidak akan sempurna kecuali kita mengetahui dosa-dosa besar ini. Karena Al-Quran isinya cuma dua saja. Apa? Yang pertama adalah perintah menjalankan ketaatan. Yang kedua perintah menjauhi larangan. Siapa yang tidak belajar dosa-dosa besar tidak sempurna agamanya. Karena Al-Quran kandungannya cuma dua itu saja. Jalankan perintah, menjauhi larangan. Apapun itu isinya, cuma berputar pada dua poros itu. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Terakhir sudah kita lewati tanggal 7 Oktober ke-10 yaitu perbuatan zina. Ini sudah kita bahas. Kita masuk nomor 11-nya. Jadi kalau ada perbuatan zina merebak di tengah masyarakat, ini bukan tanggung jawab pribadi saja, karena hukum zina harus dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi yang berdosa termasuk pemerintah. Ini air mineral ini termasuk yang wajib diboikot enggak? Oh, enggak apa-apa. Kita sudah wajib memboikot tadi. Tapi kesian Ustaz karyawan, Allah kasih rezeki sama mereka, pindah kerja. Karena tidak boleh kita memberikan keuntungan kepada orang yang membunuh orang-orang tidak bersama. Baik, hadirin. Jadi kalau ya nomor 10 sudah kita baca, yaitu tentang zina. Ini apabila terjadi perzinaan ya, yang karena tempatnya diberikan izin dari orang-orang yang punya kebijakan dengan terang-terangan memberikan izin, maka dosanya kepada mereka. Dulu saya ingat itu Pak Anies ya, Pak Anies memberikan satu surat saja sehingga Alexis tutup. Itu boleh dikatakan sangat hebat, berani. Saya tidak masuk kepada politik praktisnya, tapi berkaitan dengan masalah ini, ya, seorang Anies Baswedan cuma dengan satu tanda tangan, selembar kertas cukup menutup daripada tempat maksiat kayak gitu. Tapi sebenarnya masih banyak gitu. Ya. Dan jadi tanggung jawab orang yang berkuasa ini adalah berat, karena
Perzinaan ada hukum cambuk dan hukum rajamnya, dan itu yang menjalankan nggak boleh Pak RT, Pak RW, apalagi DKM masjid. Itu yang menjalankan siapa? Pemerintah, presiden dengan legislatif eksekutifnya yang akan nanti membuat perundang-undangannya. Baik, hadirin, kita masuk nomor ke-11. Nomor 11 adalah al-liwat, yaitu hubungan homoseksual. Ya, laki dengan laki nanti meluas juga kepada perempuan dengan perempuan atau lesbian. Ini juga termasuk dosa besar yang wajib dilaksanakan hukum hududnya oleh pemerintah, wajib dibunuh. Ya, berdasarkan hadis Imam Tirmidzi, saya tambahkan dulu hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza wajadtumu," kalau kalian mendapati orang yang berbuat daripada pekerjaan kaumnya Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul bih, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan yang dikerjakan. Ini man wajadtumu, siapa di antara kalian yang mendapati ya'mal, seseorang beramal amal qaumi Lut, amalnya umatnya Nabi Lut, kaum Sodomi, karena di negeri Sodom, faqtulul fa'il wal maf'ul bih, maka bunuhlah orang yang mengerjakan, wal maf'ul bih, dan yang dikerjakan. Laki sama laki dua-duanya wajib dibunuh. Kalau senang sama senang. Tapi kalau diperkosa, yang wajib membunuhnya, yang wajib dibunuh adalah yang memperkosa. Kayak apa? Kayak istilahnya apa? Orang yang suka anak kecil, pedofil. Nah, itu yang wajib dibunuh dianya. Kayak ada artis melakukan pedofil kepada anak-anak yang dikumpulkan di rumahnya, sampai sekarang dia nggak boleh tampil di televisi gitu. Itu sebenarnya hukum kepada bukan perorangan yang menjalankan pembunuhannya, tapi siapa? Pemerintah. Syaratnya betul-betul sudah masuk gitu. Ya, ibarat jarum sudah masuk ke lubang, benang masuk ke dalam lubang jarum. Nauzubillah. Baik. Hadirin, waqad qassallahu azza wa jalla alaina, Allah sudah memberikan kisah daripada kaum Nabi Lut ini dalam Kitabihil Aziz, dalam Al-Qur'anul Karim yang mulia, qissata qaumi Lut, yaitu kisah Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut. Ya. Banyak sekali itu dalam beberapa tempat Allah sebutkan, terutama dalam surat Hud ayat 82. Ya, surat ke-11. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Ini kok mandudnya enggak ada ya? Coba kita buka Al-Qur'annya. Ada mandud itu. Ini surat Hud ayat 82. Falamma jaa amruna, dan tatkala datanglah siksaan kami kepada mereka, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan kampung Sodomi itu atasnya menjadi bawahnya, diangkat itu kampung Sodomi, dibalikan oleh Allah. Ya, saya pernah ke kampung ini, namanya kampung Sodomi di Jordan, Pak. Itu kata para arkeolog dari barat, ketika mereka memeriksa, di bawah kedalaman 100 meter ada rumah terbalik-balik. Karena emang betul ayat ini, Shadaqallah, diangkat kampung itu, dibalikan begitu. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Ini kan ada mandudnya. Tadi Imam Zahabi menukilnya tidak pakai mandud. Dan karena
kami hujankan ke atas mereka dari batu yang panas. Hujan batu kerikil yang panas, bayangin. Jadi pernah terjadi hujan batu kepada kaum Sodomi ini. Indonesia alhamdulillah, bahkan seorang pendeta ya dengan tegasnya berkata, bersyukur kita kepada Tuhan Kristus, katanya, kita berada di Indonesia. Karena Indonesia mayoritas orang Islam, Islamnya masih kuat-kuat, sehingga tidak ada payung hukum untuk LGBT terhadap dan termasuk kaum Sodomi ini. Bahkan dia mengecam pendeta-pendeta barat yang sudah liberal, sehingga menikah di gereja laki-laki dengan laki-laki diizinkan itu. Itu pendeta, Pak. Semoga dapat hidayah dia itu. Namanya saya lupa. Nama pendetanya saya lupa. Untung kita tinggal di Indonesia. Ya alhamdulillah kita, Pak, ya Islamnya pun bukan Islam yang liberal. Kalau liberal sudah membolehkan, bahaya sekali. Baik. Ini diantaranya Imam Zahabi membawakan ancamannya dari Al-Quran langsung. Bayangkan, yang kalau dari segi matematikanya itu nggak masuk. Maksud saya, dari segi fisikanya itu nggak masuk. Hujan batu itu nggak masuk. Ya, secara ilmiahnya dibuktikannya susah. Karena air yang menguap dari lautan itu semuanya berupa apa? Paling nggak keras itu adalah es. Hujan es keras gitu. Ini enggak, hujannya itu panas. Ya, udah kuasa Allah Ta'ala saja itu. Makanya dalam keadaan Palestina yang dihajar babak belur kayak begitu, yang kerajaan-kerajaan Arab yang begitu kaya raya enggak ada yang bantu, bahkan menyediakan tempat landing pesawat stealth B2-nya itu, B-52-nya, ya disediakan itu di beberapa tempat di negeri Arab kaya. Ini berbahaya sekali. Bahkan terindikasi ada itu pesawat-pesawat dari UAE juga ikut ke sana, pesawat Emirat. La haula wala quwwata illa billah. Makanya dalam hadisnya itu, Imam Mahdi sebelum nanti menaklukkan Masjidil Aqsa direbut oleh umat Islam, Imam Mahdi akan memerangi raja-raja dulu ini. Jadi sudah ada gambaran sekarang yang mereka bahkan jamaah umroh kita, Pak, pakai shell Palestina ditangkap sama polisi. Jadi kalau Bapak Ibu mau umroh jangan pakai itu, Pak, sudah cari aman saja. Entah mereka ada fobia apa seperti itu. Baik. Hadirin para jemaah dirahmati Allah. Kemudian Imam Zahabi rahimahullah ya membawakan hadisnya. Kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum, perkara yang paling saya khawatirkan ke atas kalian amal qaumil Lut, yaitu pekerjaan homoseks daripada mengikut pekerjaan kaumnya, umatnya Nabi Lut. Ya. Maka kata Rasul, wa la'ana man fa'ala fi'lahum salasan, maka mereka yang membuat itu dilaknat sama Allah, serta ya 3 kali itu Nabi berkata Allah melaknat kepada mereka. Kemudian Nabi bersabda lagi, la'anallahu man amila qaumul Lut. 3 kali Nabi berkata seperti itu. Allah melaknat orang yang berbuat daripada pekerjaan homoseks ini. Ya, Nabi katakan dilaknat itu orang, dilaknat itu orang, dilaknat itu orang, sampai 3 kali. Nah, ini juga ternyata dibawakan oleh Imam Zahabi. Nabi juga bersabda, man wajadtumuhu ya'mal amal qaumil Lut, siapa yang mendapati di antara kalian orang yang mengerjakan perbuatan daripada homoseks kayak gini, faqtulul fa'il wal maf'ul bih, bunuhlah dia. Tapi yang bunuh adalah pemerintah. Ya. Makanya jangan dianggap remeh, jangan dianggap ringan orang yang berada di pemerintahan kalau dia tidak memperjuangkan ini. Berat hadirin. Ini sudah akhir zaman, Pak. Ya, orang yang berada di pemerintahan ketika minta diusung cuma joget-joget di TikTok kayak begitu. Tidak membawa agama Allah, berat.
baik itu legislatif, yudikatif ataupun eksekutifnya berat, karena tujuan diadakan pemerintahan supaya rakyat ini makin mengenal hukum-hukum Allah. Gitu. Kalau di Aceh aja bisa Pak, ada syariat sekalipun masih sederhana kayak gitu. Harusnya di daerah lain juga bisa. Kita kan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya dalam pemilu nanti, ya silakan pilih masing-masing yang Anda yakini, tapi poinnya satu, orang-orang yang taat harus berada di parlemen, orang-orang yang cinta kepada agama Allah, orang-orang yang memperjuangkan agama. Itu aja ketentuannya. Saya tidak menyebutkan partai ini itu dan macam-macam, tapi ketentuan garis besarnya kayak begitu dalam agama. Baik, hadirin, Ibnu Abbas berkata bahwa qala Ibnu Abbas selanjutnya beliau berkata yunzar a'la binahin fil qaryah fayulqa minhu. Orang yang berbuat seperti ini, ini rupanya ISIS ya. Kelompok ISIS yang menemukan ada orang praktek homoseks kayak begini, itu dibawa kemana? Ke gedung tinggi di Suriah sana, lalu dijorogin kayak gitu, mengamalkan fatwa Ibnu Abbas. Ya. Kalau dari sisi seperti ini, ISIS memang melaksanakan itu. Tapi dari sisi mereka tidak menerima perbedaan pendapat, itu khawarij berarti. Ada ahli zikir di Mesir Selatan ditemukan oleh orang-orang ISIS disembelih, Pak. Makanya kalau ISIS berkuasa di Indonesia, zikir berjamaah kayak tadi, doa berjamaah itu dianggap bid'ah, disembelih itu imamnya itu. Kejam kali itu. Bahaya nih ISIS. Tapi dalam kaidah yang tadi saya katakan, yang pernah saya lihat itu, ya, yang saya pernah lihat di video aslinya, mereka membawa si homoseks itu ke atas gedung, dilempar. Ini fatwa Ibnu Abbas. Fayulqa minhu, dilempar dari gedung tinggi, summa yutba' bil hijarah, kemudian dilempari batu, kama fu'ila bi qaumil Lut, sebagaimana dikerjakan kepada orang yang membuat amal qaumil Lut. Nah hadirin, ini juga perbedaan pendapat harus disederhanakan Pak. Jangan mudah, nggak usah jadi polemik. Artinya kalau emang imamnya zikir dengan keras, itu juga ada dalilnya. Ya, kalau imamnya berdoa, Anda boleh mengaminkan, boleh tidak. Ya, mau mengaminkan, aminkan. Saya mengaminkan, kenapa? Saya punya dalil. Hadisnya hasan ataupun sahih. Satu orang berdoa, yang lain mengaminkan, maka diijabah. Jadi nggak usah jadi polemik yang kayak gini-ginian. Makanya ini orang yang nggak ngerti dalilnya datang kepada majelis ini, saya berikan dalilnya sekarang itu. Ya, tidak usah dijadikan apa. Ustaz, saya nggak berdoa Ustaz sama imam, nggak apa-apa juga. Saya juga kadang nggak berdoa, nggak mengaminkan. Kenapa? Karena hajat saya mau jual BMW saya, Pak. Imam nggak tahu masalah itu, jadi saya doa sendiri. Tapi alhamdulillah BMW-nya sudah laku. Jadi BMW saya jual, sudah laku dan sudah beli mobil yang ringan aja, maintenance-nya gitu ya. Kan biasanya pakai BMW itu Pak. Alhamdulillah udah kita jual, ya udah menikmati mobil Eropa gitu. Hajat saya begitu, ya Allah mudahkan saya menjual BMW ya Allah. Jadi saya nggak nyamainin imam, nggak apa-apa juga. Jadi elegan, cara mainnya elegan, jangan kayak ISIS. Main pancung-pancung aja, bahaya itu. Wa ajma'al muslimuna, dan umat Islam ini bersepakat ala anna talawut minal kabair. Perbuatan LGBT terutama homoseks kayak begini adalah dari perbuatan al-kabair allati haramallahu taala, yang Allah haramkan. Makanya kalau pegiat HAM di Indonesia bisa masuk parlemen,
ternyata nanti diketuk palu oleh anggota yang menjadikan hukum legislatif atau yudikatifnya. Kalau eksekutifnya presiden dan anak buahnya tuh. Nah, kalau yang di DPR MPR kan mereka legislatif dan yudikatifnya. Kalau mereka ada di sana, kemudian mereka memperjuangkan ini hak asasi manusia harus kita berikan. Memang maunya dia begitu. Hadirin, ketika di Indonesia sudah terjadi payung hukum homoseks diperbolehkan, bawah tanah lebih baik daripada atasnya. Artinya apa? Mati lebih baik daripada hidup. Ya, dengan kehinaan merobek-robek, mencabik-cabik hukum Allah. Ya, makanya kita doakan Pak Parlemen masih banyak orang-orang solehnya. Amin. Masih banyak orang-orang solehnya yang mau memperjuangkan yaitu agama Allah ini. Baik. Bahkan dalam ayatnya sudah Allah firmankan tuh dalam surat Asy-Syu'ara, "Atatuna dzukrana minal alamin." Kenapa kalian mendatangi laki-laki dari penduduk alam ini? Wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum wa tadaru ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Dan kalian meninggalkan wanita-wanita disediakan. Bal antum qaumun adun. Bahkan kalian merupakan orang-orang kaum yang melampaui batas. Ya, mujawizuna minal halal ilal haram. Melewati batas, yang halal dilewatin, yang haram dikerjakan. Nah, ini banyak sekali memang dalilnya, tapi intinya sudah sampai karena Imam Zahabi memang dalam satu pembahasan banyak membawakan komentar-komentarnya itu. Intinya dalam Al-Qur'annya sudah disampaikan, hukumannya pun sudah disampaikan, tapi yang menjalankan adalah yaitu pemerintah, bukan pribadi kita atau ormas atau satu perkumpulan. Baik. Dulu Ustadz Ja'far Thalib, ya masih ada nggak beliau? Itu putranya yang Ustadz Rifki itu ya? Iya, sudah meninggal. Ustadz Ja'far sudah meninggal? Sudah? Ustadz Rifki. Itu putranya? Putra di Jombang. Ya. Nah, jadi Ustadz Ja'far Thalib dulu kan laskar jihadnya beliau yang ke Palu, ke Manado dulu. Ketika ada peperangan di Ambon itu, beliau mendapati anak buahnya ada yang berzina, maka dihukum rajam. Ya pastilah beliau diambil sama polisi. Karena ketua ormas tidak berhak untuk menjalankan itu. Yang berhak siapa? Pemerintah. Kalau Saudi keren itu Pak, untuk dalam masalah ini. Ya, masih memakai itu. Belum dirubah tuh sama Muhammad bin Salman. Yang dirubah baru dikit-dikit aja itu. Udah banyak juga. Kemarin ada yang konser lagi ya. Konser di tengah-tengah berdarah-darah kaum muslimin di Palestina. Mengadakan konser ini kan nggak pantas. Makanya hubud dunia ini susah Pak. Ya, Nabi pernah sampaikan tuh hadisnya. Contohnya kata Nabi bahwa ini kalau orang sudah dalam hadis sahih ini hadirin, riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Ini saya sampaikan untuk kita mengingatkan ini hadirin, jangan sampai kita takut mati, cinta dunia. Ya. Nabi bersabda, hadirin, yushikul umam an tada'a alaikum, akan ada satu masanya itu. Ya, kalian akan dikerumunin itu, dikerubutin kama tada'al akalah ila qas'atiha, sebagaimana satu meja makan dikerubutin oleh orang yang makan itu. Meja makannya ini umat Islam. Faqala qail, maka bertanyalah seorang yang bertanya dari seorang sahabat. Wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasul, apakah kami sedikit? Apakah umat Islam sedikit wahai Rasul? Qala, Nabi bersabda, bal antum yawma idzin katsir, kalian banyak. Coba, kaum muslimin di muka bumi ini Pak dari 7 miliar, ada sudah hampir 2 miliar. Banyak, sekalipun bukan terbanyak. Tapi kalau mau diprosentase lagi, secara keseluruhan umat Islam dengan Sunni Syiahnya, itu tetap terbanyak kita. Kalian banyak, walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail, tetapi kalian adalah buih, sebagaimana buih di lautan yang mudah terombang-ambing begitu. Inilah persis gambaran umat Islam Pak. Ya, makanya hadirin saya ingetin nih, sudah menjadi sunatullah setiap 100 tahun sekali Allah akan kirim pembaharu ke dunia ini. Islam runtuh tahun bulan Februari 1924.
Sekarang tahun depan ini 2024 itu insya Allah sudah 100 tahun. Siap-siap saja Pak menghadapi kemungkinan akan datangnya pembaharu untuk menegakkan daripada kalimatullah. Saya ingetin kepada jamaah, jangan terlalu banyak nyimpen uang di bank. Uang di bank cukup taruh 10 jutaan, 20 jutaan untuk bayar listrik ini itu yang gampang. Untuk kirim anak pakai transfer mobile banking. Sisanya berikan emas. Kalau Anda menyimpan miliaran di bank Pak, saya khawatir terjadi perang nuklir. Itu internet sudah blank semuanya, nanti harta Anda nggak bisa diklaim, datanya nggak ada semua sudah. Simpan emas. Shadaqah Rasulullah benar, beliau katakan siapa yang memiliki putih dan hitam maka dia akan selamat. Putih hitam maksudnya emas dan perak. Ya, saya ingetin itu Pak. Jadi jangan banyak-banyak nyimpen di bank. Kemudian la yanzi'anna Allah min suduri aduwikum mahaba. Kemudian Allah Ta'ala akan yaitu mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Bayangin Pak, ya, dari hati-hati. Makanya orang-orang raja Arab yang kaya-kaya itu kenapa nggak langsung memberikan pertolongan hadirin? Bahkan memberikan landasan pesawat terbangnya, fasilitasnya ini kan miris sekali Pak. Hancur dah martabat marwah umat Islam hadirin. Kenapa? Musuh udah gak ada rasa takut. Wala yaqdifanallahu fi qulubikumul wahn. Kemudian Allah campakkan ke dalam hati-hati kalian al-wahn. Apa itu al-wahn? Ya Rasul, apa itu wahn? Hubbu dunya wa karahiyatil maut, cinta dunia dan takut mati. Baik. Hadirin, kita lanjutkan pembahasan dosa besar yang ke-12-nya. Yang ke-11 sudah homoseks termasuk lesbian juga itu adalah terlarang. Dan orang-orang seperti ini harusnya nggak usah diberi panggung di medsos, nggak usah diberi panggung di layar televisi hadirin. Merusak daripada moral umat Islam, merusak daripada pemahaman anak-anak kita tentang hal ini. Dosa besar yang ke-12 ar-riba. Ya, muamalah riba. Apalagi ini Bapak Ibu. Kayaknya kalau ditelusuri apa yang ada di hadapan saya ini nggak terlepas dari riba. Tetapi Allah tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting duit saya halal, saya beli laptop ini, sudah, itu nggak usah dibahas ke kulit-kulit yang lebih dalam. Sebab kalau dibahas yang lebih dalam lagi, pabrik gelasnya ini diminjem dari bank. Pabrik furniture ini pengusahanya pinjam dari bank. Pabrik laptopnya, pokoknya handphonenya ini ada kaitan dengan bank. Makanya Bapak Ibu sekalian usahakan memperkecil muamalah dengan bank. Ya, dari perkreditan, beli rumah, kalau bisa beralihlah ke syariah. Kalau sudah beralih ke syariah, saya tidak membahas lagi, tinggal ikut taklid kepada Majelis Ulama Indonesia yang sudah mensahkan. Sebab teman-teman salafi cukup keras dalam masalah ini. Oh enggak, syariah sama. Tidak. Ya, kita ngikut daripada itu. Sampai teman-teman salafi pun menyalahkan apa itu, mengharamkan kita bayar pakai GoPay. Tidak. Ribanya di mana itu? Oh itu GoPay kan nalangin dulu. Kemudian kita bayar berlebih. Berlebih di mananya? Saya mesen nih sate. Datang ke sini, Pak. GoFood pakai GoPay 30.000, ya. Udah selesai. Di mana ribanya? Kemudian sekarang saya bayarnya pakai cash 30.000. Belinya apa? Harganya 30.000. Kemudian ongkirnya sekian jadi 50.000. Itu yang lebihnya itu bukan riba, itu yang lebihnya adalah apa? Ongkir. Nggak bisa dikatakan riba. Nah, yang paling enaknya dalam masalah muamalah ini kita ikut yang resmi saja. DSN Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Baik, hadirin, riba ini memang masya Allah berat sekali. Ya, dalam ayatnya diantaranya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Wahai orang beriman, jangan kalian makan riba
ya berlipat-lipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya kalian berbahagia. Kemudian Imam Zahabi juga membawakan dalam Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba dibangkitkan nanti di akhiratnya. Orang yang makan riba akan dibangkitkan di akhiratnya seperti sempoyongan yang kemasukan jin. Orang kesurupan kemasukan jin, Pak, nggak sadar dia. Bangun, gabruk lagi, bangun, jatuh lagi. Seperti itulah gambaran nanti orang dibangkitkan dari alam kubur memakan riba kayak begitu. Ya. Riba yang zaman dulu sederhana, hadirin. Pinjem korma 1 gantang, dia minta ganti 1,5 gantang. Kalau sekarang pinjem 100 juta, ya, kalau dia tidak bisa bayar terus membengkak itu bunganya. Bahkan bunganya bisa menjadi modal yang dia pinjam di atas 100 juta. Itu kejamnya riba sekarang. Betul nggak, Pak? Ya. Nah, hadirin, makanya ini perlu di para ekonom, para orang-orang kaya membuat satu perbankan ataupun sisi daripada ekonomi yang umat Islam banyak memakainya, itu seperti perkreditan mobil syariah, itu sudah harus ada itu. Dan ada di beberapa tempat saya lihat, ya, perkreditan mobil yang syar'i, rumah yang syar'i. Dulu tahun 2005-2006 kredit rumah aja belum itu, Pak. Semuanya ditanggung sama bank BTN yang konvensional. Kalau sekarang sudah ada dari BNI Syariah, dari BSI, dari macam-macam. Baik. Hadirin, kemudian aila yaqumuna min kuburihim, kata Imam Zahabi, orang yang terkena sentuhan setan dalam ayat ini maksudnya mereka tidak bangkit dari kubur-kubur mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat, illa kama yaqumul ladzi qad massa syaitan, kecuali seperti orang yang kemasukan syaitan. Wasra'ahu dzalika idzalika alladzi asabahum bi annahum qalu innama al-bai'u mislu riba. Orang yang sempoyongan dibangkitkan dari kuburnya, jatuh lagi, sempoyongan jatuh lagi. Ini orang-orang yang berkata bahwa riba sama kok kayak jual beli. Tidak. Bahkan riba itu sendiri ada 2, hadirin. Yang pertama riba dari pinjam meminjam, riba dari jual beli. Ya kan? Coba kita ini kan. Riba ada 2, hadirin. Yang pertama, riba dari jual beli dulu nih dipahami. Riba jual beli. Contohnya apa? Beli emas dengan emas. Hadirin, ini emas, beratnya kurang lebih berapa nih? 1/4 kilo. Ini juga emas, beratnya 1/2 kilo. Ya, tapi ini bentuknya update, yang ini bentuknya jadul. Dia jual beli itu barter. Udahlah, tukar aja tukasnya, emas saya dengan emas kamu, karena ini yang update, saya mau ini, nggak apa-apa lah. Saya ini 1/2 kilo, tapi bentuknya jadul, ditukar. Haram, itu riba. Ya, ada beberapa jenis itu, ada 6 jenis. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum kasar, gandum halus dengan gandum halus, garam dengan garam. Ya, itu tidak boleh untuk ada riba. Oke, kita tampilkan saja hadisnya itu. Apa riba semacam ini sebagai tambahan saja, atau nggak usah lah? Sudah paham ya, Pak? Yang kedua contohnya, riba hutang piutang. Ini yang dulu saya masih SD masih ingat sekali itu, Pak. Ada tukang-tukang kredit itu, ya, kredit keliling, pinjam duit keliling, pinjam berapa? 1 juta. Dia mintanya setiap bulan cuma bayarnya 110.000. Jadi dia untung 112 gitu, ya. Dia untung 120.000 setahun itu.
Ada tuh tukang-tukang kayak begitu. Saya masih ingat, masih melihat itu renten, hadirin, tidak boleh. Ya. Riba hutang piutang adalah pinjam uang, ya, pinjam 100, maka di akad pertamanya itu dia minta diganti, ya, akad awalnya gantinya 150. Ini riba hutang piutang. Hadirin, kalau Anda memang punya uang, lakukanlah muamalah hutang piutang yang tanpa riba. Tolong umat Islam praktekkan itu. Wah, bagus banget nih Pak, kalau ada orang Islam punya duit 1 triliun. Saya punya 1 triliun, saya tidak memutar duit ini, saya sudah cukup. Saya nggak berbisnis lagi, bisnisnya sudah ada. Cuma 1 triliun ini saya izinkan untuk dipinjemi kepada umat Islam. Silakan yang mau pinjam datang, ganti sesuai dengan tanggalnya dan tidak ada riba. Itu keren. Tentunya ini orang yang punya kekuatan dana yang udah dana santai, itu bukan daripada dana yang dia mau putar lagi. Datang nih, ada orang yang kerjanya UMKM menengah ke bawah. Pak, saya pinjem Pak, anak sekolah mau daftar ulang. Kan kita Pak, kalau sekolah anak kita daftar ulang kan? Apalagi sekolahnya favorit Pak. Sekolah Al-Azhar itu daftar ulangnya bisa 20 juta atau 10 juta. Daftar ulang itu Pak. Pak, saya pinjam duit Pak 10 juta. Udah, tanda tangan, kamu gantikan dalam waktu jangka setahun, kembalikan 10 juta saja. Ini orang kayak begini diberkahi sama Allah. Dia gak nyari untung lagi tuh, cuma untuk menolong. Itu keren. Jadi kalau dia yang uangnya sudah santai, dia punya usaha sampingan lagi yang lainnya, bukan main daripada usaha utamanya. Yang ini nih 1T, dia hanya untuk membantu umat Islam saja. Wah, itu bagus banget. Dengan dana seperti itu. Sudah ada belum Pak kira-kira? Hah? Sudah ada? Ini nih Pak Irza nih, kalau memang berhasil sukses ininya, buat kayak begitu cakep banget. Saya doakan Pak Irza ya, antum kaya raya segera. Gitu. Hadirin, kita baca lagi. Ya. Kemudian kata beliau, inna akilar riba, sesungguhnya orang yang memakan riba yub'ats yaumil qiyamah majnunan, dibangkitkan dalam keadaan gila. Ini kata Imam Qatadah. Wa dzalika ulima an li akalat riba, ini diketahui karena pemakan riba ya'rifu bi ahlul mauqif, bisa dilihat oleh orang yang berada di padang mahsyar. Yang jalannya sempoyongan jatuh lagi, nah ini pemakan riba nih. Di padang mahsyar nanti kelihatan semua tuh Pak. Padahal belum dihisap itu. Nanti ada orang yang apa? Ada orang yang sininya nggak ada apa? Nggak ada daging. Itu kenapa? Minta-minta tapi untuk memperkaya dirinya. Pengemis udah mampu tapi memperkaya dirinya. Ada lagi nanti orang yang dia jalannya timpang. Dia punya istri beberapa, poligami tapi nggak adil. Ada lagi nanti di padang mahsyar umat Islam Pak, ternyata kepalanya dibangkitkan langsung jadi keledai. Ini orang Islam yang apa? Orang Islam yang mendahului imam dalam sholatnya. Baik. Hadirin, kemudian Nabi bersabda, lamma usriya bi marartu biqaumin butunuhum bain aydihim. Ketika aku di Isra Mi'rajkan, kata Nabi, saya melihat ada satu kaum, satu kelompok orang yang perut mereka, tangan mereka ada perutnya begitu, saking perutnya besar, tangannya begitu. Kullu rajulin minhum batnu mislul bait, setiap orang di antara mereka perutnya kayak rumah, ad-dakham yang besar. Ya, qad malat bihim butunuhum mandudin, yang mana perut mereka miring-miring begitu. Ya. Dan sebagaimana juga kepada orang-orang yang mengikuti Fir'aun, yu'raduna 'alan nar ghuduwan wa 'ashiyya, yang keluar
tentara Fir'aun dan Fir'aunnya ini, pengikut Fir'aun, ditampakkan api neraka tuh siang malam di kubur mereka. Ya. Kemudian juga akhirnya ditanya, itu apa ya Rasul? Sampai orang itu perutnya yang besar kayak begitu. Kata Nabi, haula'il ladzina ya'kuluna riba, itulah mereka orang yang memakan riba. Kata Jibril, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Mereka tidak bangkit pada mahsyar kecuali seperti orang yang kemasukan syaitan, kemasukan jin. Hadirin, Imam Zahabi juga melanjutkan dalam masalah riba ini. Ya. Orang yang makan riba kemudian perut mereka seperti rumah-rumah yang besar, fiha hayyat, di dalamnya ada ular-ular. Wa aqarib, dan kalajengking tura min zahir butunihim, kelihatan daripada luar perut mereka. Jadi orang yang makan riba kelihatan itu ular kalajengking di dalam perutnya. Kata Jibril, haula akalatur riba, itulah mereka orang yang memakan riba. Nah, para jamaah, ini sudah azan belum? Ada satu hadis lagi yang dibawakan oleh Imam Zahabi tentang riba ini. Kata beliau, idza dhanna an-nasu bid-dinar wa dirham, apabila umat Islam melaksanakan muamalah dengan dinar dan dirham, wa tabayya'u bil 'ainah, artinya mereka sibuk dengan perdagangan dengan jual beli, tetapi watabayya'u bil 'ainah, dan juga mereka sibuk jual belinya dengan riba. Watattaba'u aznabal baqar, dan mereka sibuk dengan yaitu peternakan mereka. Watarakul jihad, dan mereka meninggalkan jihad fisabilillah. Ini kayaknya kena banget sampai sekarang tuh Pak. Sudah sibuk dengan dunia, cinta dengan dinar dan dirham, muamalahnya muamalah riba, meninggalkan jihad. Makanya persis nih, Palestina yang masih ada jihad, memang sudah disabdakan oleh Nabi itu, akan ada sekelompok umatku yang tetap dia berjihad sampai datang hari kiamat. Ya, ini hadisnya kita tampilkan nanti saja habis adzan. Sudah adzan belum? Berapa menit? Oh, ada pengajian. Jadi libur ya? Jam berapa Pak? Lanjut aja, Lanjut. Ya, kita break sejenak biar ini dibereskan. Subhanallah.